tutorial menggunakan Retail Manager Lite. Retail Manager Lite adalah aplikasi yang berjalan di atas platform Windows, sehingga prosedur yang digunakan untuk membuka aplikasi ini pun sama seperti aplikasi Windows pada umumnya, seperti misalnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Anda semua bisa memulai dengan mengeklik tombol Start pada toolbar Windows, kemudian pilih Program, kemudian pilih Ruang Kerja, berikutnya pilih atau klik Retail Manager Lite. Kita tunggu prosesnya. Anda semua juga bisa melewati shortcut yang ada di desktop, yaitu Retail Manager Lite ini bisa pakai, ini juga bisa double klik, nanti akan muncul juga jendela Retail Manager versi Lite ini. Jadi caranya bisa lewat shortcut di desktop ini ya, shortcut di desktop Retail Manager Lite, bisa juga lewat toolbar Windows ya, sini. Oke, ini sudah muncul untuk form login yang diperintahkan untuk memasukkan username dan password. Ya, di sini ada username dan password untuk masuk ke program Retail Manager Lite ini. Untuk pemakaian pertama kali, Ananda memasukkan login dengan username super admin ya, username super admin, kemudian passwordnya adalah superpass. Ya. Pilih login. Setelah login dilakukan, password dari super admin dapat diganti sesuai dengan keinginan pengguna. Ya, kemudian setelah masuk, ini muncul tampilan halaman utama dari aplikasi Retail Manager. Jadi ini halaman utamanya dengan tersedia menu operator yang berisi level dan login, kemudian menu master data berisi supplier dan customer serta inventory, kemudian menu transaksi pembelian, kemudian menu histori dan laporan yang meliputi histori laporan kasir, histori penjualan, histori pesanan penjualan, dan histori adjustment. Kemudian juga menu tools yang berisi untuk konversi data stok ya. Kemudian ada menu setting dan help ya. Jadi halaman utama dari aplikasi Retail Manager Lite ada beberapa menu, yaitu menu operator, master data, transaksi, histori dan laporan, tool, setting, dan help. Kita lihat di sebelah kanan atas layar ya. Di sini ada operator ya, operator ada keterangannya super admin dan all location. Itu berarti bahwa nama operator yang sedang login adalah super admin ya, dengan identitasnya adalah super admin, dan identitas operator ini akan selalu tercatat pada setiap laporan yang dilakukan ya. Ini selalu tercatat. Kemudian di bawah nama operator yaitu super admin ditampilkan lokasi dari cabang di mana
operator itu berada. Kalau di sini keterangannya adalah all location, menandakan bahwa operator superadmin mempunyai kewenangan penuh atas semua lokasi atau cabang yang diatur oleh program ini. Kemudian di bawahnya ada keterangan juga tentang keterangan lokasi, tercatat waktu dan jam komputer. Nanti di sini. Ya, jadi ini informasi operator yang sedang login. Kemudian kotak-kotak yang di bawah ini adalah kotak informasi yang ada di bawah kotak nama operator dan akan menampilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan absensi dan lain-lain. Langkah berikutnya adalah mengatur level melalui menu operator. Jadi setelah membuat operator sesuai dengan kebutuhan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan atau kita lakukan sebelum melakukan kegiatan lainnya adalah mengatur level dari masing-masing operator. Level ini akan menentukan kewenangan dari masing-masing operator. Misalnya, seorang operator dengan level tertentu hanya boleh menggunakan program data menu tertentu. Ya. Hanya boleh menggunakan program data pada menu tertentu. Sementara operator dengan level superadmin dapat mempergunakan semua menu. Untuk mengatur level ini, silahkan pilih menu operator, kemudian pilih level. Ya, tampilannya operator level adalah seperti ini. Silakan Ananda cermati dan Ananda praktekkan nanti di komputer pos yang Ananda hadapi. Ya, silakan langsung dipraktekkan bisa sesuai dengan tutorial ini. Kemudian fungsi cari search, ya, cari search ini, cari ini fungsi cari yang terdapat pada bagian atas tampilan yang disediakan. Ini adalah untuk melakukan pencarian nama level berdasarkan lokasi dan kata kunci. Ya. Pengurutan data yang ditampilkan dapat dilakukan dengan cara melakukan klik pada judul kolom yang akan diurutkan. Contoh, data akan diurutkan menurut nama level bila judul pada kolom tersebut diklik. Nah, level yang akan ditampilkan dalam form ini adalah built-in program, atau istilahnya diciptakan secara otomatis oleh program. Pengguna dapat menambah level sendiri apabila diperlukan. Misal data yang akan kita cari adalah data superadmin, ya, operator level tertinggi yaitu superadmin, maka kita ketikkan di kata kunci adalah superadmin, karena ini baru pertama yang ada superadmin, kemudian cari. Nah, ini sudah muncul tampilan untuk operator level superadmin. Nah, ini contohnya, ya, contohnya. Kemudian berikutnya adalah bahwa level yang ditampilkan dalam form ini adalah built-in program atau diciptakan secara otomatis oleh program. Pengguna dapat menambah level sendiri apabila diperlukan. Berikutnya kita bahas tentang penambahan level, akan dijelaskan melalui fungsi tombol-tombol di bawah ini, ya, di bawah ini, yang meliputi tombol cetak, tombol permission, tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, dan tombol tutup. Fungsi tombol level yang pertama yaitu cetak, ya, cetak.
tombol cetak ini adalah berfungsi untuk mencetak seluruh data yang ditampilkan di form level, ya, di form level. Kemudian tombol level yang kedua adalah permission, ya, permission. Inti dari menu permission ini adalah untuk menentukan wewenang masing-masing level. Kita coba klik. Nah, seperti ini, ya. Ini levelnya super admin. Ya. Secara defaultnya ini dapat mengisi disk item penjualan dan semuanya bisa. Jadi ini semuanya bisa di checklist, ya, untuk super admin, ya. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan oleh super admin itu bisa di checklist di sini, mulai dari file sebagai operator, master data untuk transaksi, untuk histori dan laporan, untuk tool, untuk setting, untuk help kita centang sel. Nah, kita centang. Kemudian ini menunjukkan bahwa keterangan paling atas, ya, keterangan paling atas super admin ini menunjukkan bahwa super admin bisa mengatur wewenang untuk level super admin, ya, mulai dari logout report, ya, logout report antara lain ini, ya, untuk report logout, ya, yang berisi pilihan yang akan dicetak, ya, pilihan yang akan dicetak sewaktu seorang operator logout. Untuk melakukan pemilihan ini, seperti tadi di awal, klik centang pada checkbox, ya, kita centang, ya. Ini bisa kita centang, bisa kita hilangkan. Kemudian bagian menu ini, daftar menu, ya, tadi sudah saya sebutkan, ini bisa dipilih sesuai kewenangan di level operator. Karena ini super admin, maka bisa dicentrang semua, ya. Kemudian tinggal pilih simpan. Oke. Ya. Jadi itu tadi untuk pengaturan permission. Kemudian berikutnya ada untuk menu tambah, ya, tambah. Menu tambah ini digunakan untuk menambah level sesuai dengan kebutuhan apabila level yang diciptakan di program ini belum memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi ini, ya. Untuk menambah level, langkah yang dilakukan tentunya dengan klik tombol tambah. Nah, nanti seperti ini, sehingga muncul kotak dialog untuk penambahan operator level, ya, mulai dari operator level diisi, kemudian deskripsi juga diisi. Adapun operator level ini diisi dengan nama level yang akan dibuat, ya, yang akan dibuat levelnya jika di program aplikasi ini belum tersedia. Kemudian tentunya diikuti dengan deskripsi level yang akan dibuat. Nah, setelah diisi, kemudian tinggal klik tambah, ya, klik tambah, sehingga nanti level baru akan muncul di form level, ya. Kemudian berikutnya adalah menu edit.
Menu edit ini berfungsi untuk memperbaiki data level. Ya, data level, dimana jika tampilan for level ini akan diedit atau dibenahi. Berikutnya untuk hapus, ini digunakan untuk menghapus level yang belum digunakan operator. Ya, bila level tersebut sudah dipergunakan, maka level tersebut tidak bisa dihapus. Apabila level tersebut harus dihapus, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan edit operator dan mengubah levelnya terlebih dahulu. Terakhir adalah fungsi tutup. Tentunya ini fungsi dipergunakan untuk menutup form level. Langkah berikutnya setelah pengaturan level adalah membuat operator. Karena sebelum memulai semua kegiatan di transaksi ini, ya, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat operator dan mengatur levelnya tentunya. Karena di sini kan baru satu ya operatornya, yaitu super admin, maka kita nanti menambah operator ya, mengoperator. Ya. Kemudian operator atau pengguna program ini, ya, program ini dapat diatur dan dibatasi kewenangannya menurut batasan level yang diatur oleh super admin. Kemudian operator akan mempunyai username dan password sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti operator ketika mau masuk akan mempunyai dan menggunakan username dan passwordnya sendiri-sendiri nanti. Ya. Yang mempunyai hak untuk menambah, mengedit dan menghapus serta menonaktifkan operator di bawahnya tentunya adalah kewenangan dari super admin. Ya. Mari kita lakukan untuk langkah membuat operator. Ya. Silahkan pilih operator, menu operator, nih menu operator. Ya. Kemudian pilih login. Ya, pilih login. Jadi ini tampilan daftar operator ya, untuk mendaftar operator. Ya. Yang berisi ada lokasi, kemudian level, status, dan kata kunci. Kemudian operator di sini ada username, nama, alamat, telepon, level, dan aktifnya. Keterangan aktif maksudnya aktif ya atau tidak. Ya. Baik, kita ulas satu persatu. Ya. Tadi untuk fungsi search sama dengan yang di awal tadi, untuk melakukan pencarian operator berdasarkan lokasi, bisa status, level, dan kata kunci yang diberikan. Ya. Seperti yang dijelaskan di awal. Ya. Tiap-tiap operator mempunyai kemampuan untuk mengedit informasinya sendiri, seperti password, nama, dan alamat, serta lain-lain. Seperti di awal tadi di super admin juga ada tombol cetak ya, sama tombol cetak digunakan tentunya untuk mencetak seluruh data yang ditampilkan from operator. Kemudian langkah berikutnya, karena ini baru ada operatornya super admin, seperti tadi kita harus tambah. Pilih menu tambah, kita klik, kemudian ada kotak dialog untuk tambah operator yang berisi tentang username operator, password operator, nama operator, alamat, telepon, dan level. Ya, level. Di sini levelnya ada akuntan, admin, kasir, dan super admin. Tentunya super admin tidak, karena sudah di atas tadi. Ya, kita isi. Jadi di sini untuk misalnya untuk username pertama adalah Riko ya, Riko. Kemudian passwordnya misalnya
1 2 3 4 5 6 7 8 ya, karena minimal 8 karakter. Kemudian kita tulis nama operatornya, misalnya Riko Ahmad, alamatnya Pengasih, Kulon Progo, teleponnya 081931190275 misal. Kemudian levelnya seorang akuntan ya, di sini sebagai seorang akuntan. Setelah selesai pengisian pada kotak dialog tambah operator, sudah benar, kita cek operatornya username pakai Riko, kemudian passwordnya tadi 1 2 3 sampai 8, namanya Riko Ahmad, alamat Pengasih, dan seterusnya. Kita pilih tambah ya, data telah ditambahkan. Lihat di sini ya, ada Riko, nama username, namanya Riko Ahmad, alamat ini ya, ini ya, jadi ada ya. Kemudian data operator ini bisa diedit ya, bisa diedit, bisa diedit. Nah, misalnya diedit. Nah, ini kan Riko tadi. Nah, bisa diedit. Nah, begitu keterangan bagaimana cara menambah operator baru ya, operator baru. Kemudian di sini ada aktif dan diaktif ya. Ada tombol aktif dan diaktif ya. Ini fungsinya adalah untuk yang aktif, tentunya untuk mengaktifkan operator yang berstatus nonaktif. Jika di sini tidak aktif, maka ini statusnya diaktifkan ya. Demikian juga untuk yang diaktif, tentunya ini untuk menonaktifkan operator yang aktif ya. Misalnya ini ya, ini Riko ya, Riko aktif, maka kita deaktifkan, kita klik deaktif, Riko deaktif ya, ya oke ya, maka Riko di sini jadi sudah tidak diaktifkan. Kalau mengaktifkan berarti kita lihat Riko statusnya yang tidak aktif, cari, nah muncul. Nah, Riko ini mau kita aktifkan, tentunya kita pilih aktif, tombol aktif, kemudian kita aktifkan operator Riko, yes atau ya. Nah, maka di status nonaktif Riko sudah tidak ada, maka kita pilih di sini ganti yang aktif, sehingga nanti menampilkan daftar operator yang aktif ya. Oke, demikian untuk tahap daftar operator, sehingga setelah selesai maka kita pilih menu tutup untuk mengakhiri ini.